Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kembali lagi ya, hari ini bertemu dengan Bu Catur. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan mempelajari materi tematik, yaitu tema 8, subtema 2 pada pembelajaran yang ke-6. Sebelumnya silakan kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dalam menuntut ilmu kita diberikan kelancaran serta kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan bermain peran, siswa mampu mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, dengan membuat infografis, siswa dapat menuliskan pemahaman siswa akan semua informasi yang didapat. Perhatikan infografis di bawah ini ya anak-anak, yaitu tentang dampak negatif membuang sampah secara sembarangan. Yang pertama, menimbulkan bau tidak sedap atau bau busuk. Keadaan yang seperti ini menyebabkan orang merasa tidak nyaman ketika berada di sekitar daerah tersebut. Kemudian yang kedua, menyebabkan banjir. Mengapa sampah sampai menyebabkan banjir? Karena sampah yang sedikit demi sedikit bisa menghasilkan sampah yang menumpuk sehingga dapat menyumbat aliran air. Ketika aliran air tersebut tersumbat, maka air akhirnya tidak bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya meluap ke sisi kiri dan kanan sungai. Kemudian yang ketiga yaitu menimbulkan penyakit. Mengapa? Karena sampah yang bertumpuk lama dia bisa menjadi tempat bersarangnya banyak nyamuk, banyak lalat yang akhirnya bisa menyebabkan demam berdarah, diare, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, sampah yang sembarangan dibuang, misal dibuang di sungai, dia akan mencemari air yang ada di sungai itu.
Selain mencemari air, dia juga bisa mengganggu ekosistem di dalamnya, seperti halnya ikan yang seharusnya dia hidup di air yang bersih, dia akhirnya hidup di air yang tercemar. Anak-anak, lingkungan hidup itu harusnya kita jaga bersama-sama ya. Nah, sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan hak tentunya. Lingkungan hidup itu apa sih? Nah, lingkungan hidup itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan. Hak terhadap pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang mana isinya yang pertama adalah setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain kita memiliki hak, kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan hidup ya anak-anak. Kewajiban ini tertuang pada pasal 6, yang mana isinya yang pertama adalah setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan. Yang kedua, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan kita yang terakhir pada hari ini yaitu ayo berlatih ya anak-anak. Nah, untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah, tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Kamu hari ini akan bermain peran di mana kamu memerankan tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat, kamu diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Ayo persiapkan kegiatan penyuluhanmu melalui format yang tampak pada layar ya, yaitu ada tujuan penyuluhan kamu itu apa saja, kemudian siapa sasaran penyuluhan kamu, topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan kamu itu apa, kemudian tanggung jawab masyarakat yang akan kamu himbau melalui penyuluhan itu apa saja. Selain kalian membuat kegiatan penyuluhan itu, maka tugas yang kedua yaitu selesaikan soal evaluasi subtema 2 di LKS halaman 58 bagian 1 dan 2 ya anak-anak. Langsung kerjakan di LKS saja. Sekian pelajaran tematik kita pada hari ini ya anak-anak. Jika ada yang belum kalian pahami, maka Bu Catur berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya kepada Bu Catur melalui WhatsApp ya. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar dari rumah anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.